warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to SMPIT Qurra KM channel with me Tisma Chania in English class. Good morning everyone. Now we are going to continue our lesson. In previous material we have already learned about chapter 1 and now we are going to continue our lesson for chapter 2. It is about let's live a healthy life. Di dalam chapter ini kita akan membahas dua subtema. Yang pertama adalah to state the purpose or intention to do something, menyatakan maksud ataupun tujuan untuk melakukan sesuatu. And the second one is to agree or disagree with suggestion or idea. Yang kedua adalah menyebutkan kesetujuan kita ataupun tidak setuju terhadap sesuatu dengan saran dan juga ide. Oke anak ustazah, sekarang kita akan masuk untuk materi kita selanjutnya. Check it out! Nah baiklah anak ustazah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kata-kata penghubung yang biasa digunakan dalam menunjukkan maksud ataupun tujuan untuk kita melakukan sesuatu. Nah, ada 3. Yang pertama itu adalah so that. Yang kedua adalah in order to. And in order that, dan yang terakhir adalah for. Nah, setelah ini akan kita bahas cara-cara pola penggunaan dalam menggunakan conjunction of goal study. Oke. Baiklah, nah ustazah, kita mulai pada pola penggunaan so that, yang berarti sehingga atau supaya. Yang mana penggunaan so that ini itu menggunakan kalimat minimal 2 klausa. Contohnya adalah Hamdi takes vitamin regularly so that he can be healthy. Hamdi meminum vitaminnya secara teratur sehingga dia bisa sehat. Nah, untuk klausa yang pertama adalah Hamdi takes vitamin regularly dan yang klausa yang kedua adalah he can be healthy. Disitulah terlihat bahwasanya so that harus memakai 2 kalimat minimal ya, nah ustazah. Nah, untuk he can be healthy juga bisa dirubah menjadi verb 1, yang mana yang can be-nya itu diganti dengan gets. Jadi, Hamdi takes vitamin regularly so that he gets healthy. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. We should study hard so that we can pass the exam. We should study hard so that we can pass the exam. Yang berarti kita harus belajar dengan giat sehingga atau supaya kita bisa lulus dalam ujian. Yang mana klausa pertamanya adalah we should study hard dan klausa yang kedua adalah we can pass the exam. Pahami ya ustazah? Itulah contoh untuk pola penggunaan so that yang berarti supaya atau sehingga. Pola penggunaan yang kedua adalah penggunaan in order to atau in order that yang berarti agar atau supaya. Untuk penggunaan in order to, kita bisa menggunakannya di antara klausa 1 dan klausa 2, bisa juga diletakkan di awal kalimat. Contohnya adalah, we should keep our home and school clean in order to be healthy. Atau, in order to be healthy, we should keep our home and school clean. Nah, itu anak ustazah, bahwasanya memang in order to bisa diletakkan di antara 2 kalimat atau 2 klausa, antara klausa 1 dan klausa 2, atau bisa juga diletakkan di awal kalimat. Yang kedua itu berbeda dengan in order that, yang mana hanya dapat diletakkan di antara klausa 1 dan klausa 2. Yang mana contohnya adalah, kita ambil contoh yang pertama, we should study hard in order that we pass the exam. We should study hard in order that we pass the exam. Terlihat di situ perbedaannya, nak. Ketika setelah in order that, kita harus menggunakan subject. Seperti itu. Sedangkan kalau untuk in order to, kita langsung kepada verb-nya. Yaitu, oke. Itu anak ustazah. Contoh untuk penggunaan in order to dan in order that. Pola penggunaan terakhir adalah pola penggunaan for yang berarti untuk.
yang mana kita hanya menggunakan klausanya hanya satu, berbeda dengan pola penggunaan so that dan juga penggunaan in order to atau in order that, yang mana minimal menggunakan dua klausa. Nah, Ana Ustazah, kita contohkan pertama yaitu untuk for plus noun, yang mana I buy a cake for my mother. Saya membeli sebuah kue untuk mama saya. Nah, di situ terlihat bahwasanya setelah for yaitu langsung my mother yang berarti noun-nya di situ. Nah, yang selanjutnya adalah this mop is for cleaning the floor. Kain pel ini untuk membersihkan lantai. Yang mana setelah for diikuti yaitu verb ing, yang mana awalnya clean menjadi cleaning. Oke, itulah contoh pola penggunaan for ya. Well guys, I think that's all for today. Thank you for joining this class and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.